Di mana kau simpan obat penawar racun itu? Kau jangan macam-macam, Mayang Sari. Kalau tidak ingin majikanmu ini terkapar. Nenek, Mayang Sari, saya bisa celaka. Turunkan senjata kalian dan kumpulkan di sini. Cepat! Atau kalian mau lihat saya mati konyol, ha? Di episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji yang pada saat itu sedang berpamitan kepada Pitaloka untuk pergi ke Kadipaten Tegal guna melaporkan tentang kekuatan tentara Belanda di Batavia. Ia pun berpesan kepada Pitaloka supaya menjaga Kapten De Vos agar tidak melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Mayang Sari yang sedang menghubungi gurunya, Mak Lampir, dan memberitahukan kalau Kapten De Vos telah ditawan oleh Lindu Aji. Bagaimana bisa terjadi? Lindu Aji tawanan, malah dia yang menawan Kapten De Vos. Maafkan saya, Guru. Saya teledor. Bisa dijebak oleh Lindu Aji. Selanjutnya, Lindu Aji pun telah sampai di Kadipaten Tegal. Ia pun baru saja memperlihatkan keris naga welang miliknya sebagai tanda kalau dirinya adalah senopati khusus utusan Sultan Agung. Penguasa Kadipaten Tegal itu pun kemudian menyatakan bahwa ia dan semuanya telah bersiap untuk membantu pasukan Mataram jika sewaktu-waktu menyerang Batavia. Namun, Senopati Lindu Aji pun kemudian menjelaskan jika sang adipati harus tahu kalau di dalam wilayah Tegal tersebut ada sekelompok pasukan Belanda yang mencoba untuk membangun kekuatan. Namun seyogyanya, Kanjeng Tumenggung harus ketahui bahwa di Kadipaten Tegal ini ada musuh dalam selimut. Begitukah? Di dekat Muara Karangkembar, ada kegiatan yang mencolok dari Belanda. Mereka menghimpun kekuatan. Belanda menghimpun kekuatan? Dengan dalih membuat gudang untuk keperluan berdagang, mereka mendirikan markas. Pengkhianat memang selalu ada di mana-mana. Karena pengkhianat itulah, saya tertawan. Senopati tertawan oleh musuh? Adipati Tegal itu pun terkejut ketika Lindu Aji mengatakan bahwa ia baru saja lolos setelah tertawan oleh para pemberontak dan dibawa ke Batavia. Namun sang adipati pun menjadi lebih heran dan terkejut ketika Lindu Aji menceritakan bahwa kini justru ialah yang berbalik menawan Kapten De Vos, pimpinan Belanda itu. Bahkan, ia pun berhasil merampas puluhan bedil dan mesiu milik tentara Belanda tersebut. Selain itu, kami pun berhasil merampas puluhan bedil dan mesiu. Semuanya saya serahkan kepada Kanjeng Tumenggung. Saya simpan di hutan Purwahamba. Terima kasih, Senopati. Segera, kami akan kirim orang ke sana. Sementara itu, Pitaloka pun tampak sedang melatih gerakan-gerakan ilmu silatnya yang sudah cukup lama tidak dipergunakan karena racun Mayang Sari yang dideritanya. Kapten De Vos pun terlihat sedang mengamatinya dari pinggir pantai. Sepertinya orang Belanda itu sedang merencanakan sesuatu dan menunggu kelengahan Pitaloka. Benar saja, ketika Pitaloka tengah sibuk mengumbar ajian-ajian yang dimilikinya, secara diam-diam Kapten De Vos pun segera berlari menuju gua dan mengambil pistol serta senjatanya. Kemudian ia pun kembali ke tepi pantai tempat di mana Pitaloka berlatih, yang kemudian ia pun berpamitan untuk pergi kepada gadis tersebut. Permainan sudah selesai. Saya banyak tugas. Saya harus kembali ke pasukan saya. Nenek, Nona jangan coba-coba. Jangan paksa saya menembak kamu. Kapitan mencari ini. Stinger in London. Kapitan jangan cari perkara. Kapitan harap sudi menunggu beberapa hari lagi sampai pengobatan saya selesai. Saya tidak suka didikte kalian. Ya, Kapten Belanda itu ternyata tertipu oleh Pitaloka yang telah mengantisipasinya terlebih dahulu dengan mengambil semua peluru pistolnya. Mereka berdua pun kemudian bertarung satu sama lain dengan tujuan yang berbeda. Tujuan Pitaloka adalah menghalangi sang kapten untuk kabur, karena itu semua adalah pesan dari Lindu Aji alias Senopati Mataram yang sampai saat ini belum juga kembali. Sedangkan Kapten De Vos bermaksud untuk kembali ke markas Belanda karena ia merasa bahwa Pitaloka sudah benar-benar sembuh dari racun yang dideritanya.
Kini ia pun merasa terpaksa harus bertarung dengan Pitaloka, sebab wanita itu menghalangi kepergiannya. Akan tetapi, setelah puluhan jurus berlalu, orang Belanda itu pun harus mengakui keunggulan gadis Lindu Aji tersebut yang dapat mengalahkannya. Aku akan mengambil kapiten. Langkahi dulu mayatku. Aku tidak ada urusan dengan kamu. Kamu bukan keturunan Prayogo. Aku tidak takut dengan perempuan manapun. Sekarang kau bebas, kapiten. Mak Lampir pun terpaksa harus menghajar Pitaloka terlebih dahulu, dan setelah itu ia pun mengatakan bahwa Kapten Devos telah aman dan diperbolehkan untuk kembali ke markasnya. Namun sang kapiten tidak berani pulang sendiri dan meminta Mak Lampir untuk mengantarkannya, sebab ia masih takut pada Lindu Aji yang tidak diketahui keberadaannya. Dengan sihirnya, Mak Lampir pun kemudian memunculkan kereta kuda yang mewah, hingga membuat sang kapten terkesima dan terheran-heran bagaimana bisa semua itu terjadi. Mereka berdua pun kemudian menunggangi kereta itu dan segera pergi meninggalkan Pitaloka. Keras sekali pukulan perempuan itu. Hanya sekali kepret saja saya langsung roboh. Jangankan kamu, aku pun belum tentu bisa menandinginya. Bagaimana? Masih sakit? Tidak, sama sekali tidak. Berkelahi dengan Kapiten Devos 50 jurus aku tidak capek. Malah badanku terasa enak. Aku merasa segar. Alhamdulillah. Berarti kamu sudah sembuh sama sekali. Iya, aku sudah siap melakukan perjalanan jauh. Akhirnya, Pitaloka pun benar-benar sembuh dan kini mereka berdua pun segera meninggalkan gua tersebut. Kini kita menuju pada rumah Kiai Ageng Karangsemaya yang beberapa waktu lalu Wak Bayau menitipkan Farida di sana, sekaligus menyuruh sang Kiai menjaga gadis itu dari incaran Mak Lampir. Pada saat itu, sang Kiai dan istrinya pun sedang memperbincangkan tentang Farida yang tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah tersebut. Sang Kiai pun telah berkali-kali menjelaskan kepada istrinya kalau Farida tidak boleh keluar. Namun istrinya itu seperti orang bodoh dan keras kepala yang seakan tidak mau tahu tentang keselamatan Farida karena rasa kasihannya kepada gadis itu yang berlebihan. Masa keluar sebentar saja tidak boleh? Bukan tidak boleh. Bagi Farida, berada di dalam rumah lebih baik dan lebih aman daripada di luar. Kenapa? Masa melarang tidak diberitahu apa sebabnya? Kalau diberitahu, Nyai akan bertanya terus. Sudahlah, ikuti saja anjuranku. Semua itu demi kebaikan Farida. Nanti, kalau ada orang datang mencari aku, sampaikan, aku sedang mengobati orang sakit di rumah Kilurah. Jangan keluar rumah sebelum kuizinkan keluar. Paham, Nak? Paham, Kiai. Kini kita kembali lagi pada Lindu Aji dan Pitaloka yang pada saat itu telah memasuki sebuah desa yang cukup ramai. Sebenarnya desa itu adalah desa Karangsemaya, di mana pesantren Kiai Ageng Karangsemaya berdiri. Sementara itu, Farida yang sedang menemani Nyai Karangsemaya memasak pun tiba-tiba disuruh oleh wanita tua itu untuk keluar rumah guna membalik keripik kendar yang sedang dijemurnya di halaman rumah. Sebenarnya Farida telah mencoba untuk menolaknya, namun ia pun merasa tidak enak hati. Tolong balikan, supaya nanti sore bisa digoreng. Tapi saya tidak boleh keluar kan, Bu? Kalau lama memang tidak boleh. Bapak takut, kamu lama-lama di luar nanti ada yang naksir. Akhirnya, Farida pun keluar untuk memenuhi perintah dari Nyai Karangsemaya. Dan secara tidak sengaja, di kejauhan tampak Lindu Aji dan Pitaloka yang sedang berkuda. Melihat Farida yang sedang menjemur keripik, Lindu Aji pun segera menghentikan kudanya. Ia pun bingung bercampur heran mengapa Farida tiba-tiba berada di tempat itu.
Setelah memastikan bahwa wanita yang dilihatnya adalah benar-benar Farida, Lindu Aji pun kemudian segera memanggilnya dan kemudian turun dari kuda untuk menghampiri kekasih sembara sekaligus teman masa kecilnya itu. Pitaloka yang sedari tadi memperhatikan Lindu Aji pun hanya dibuat bingung karena sejak tadi pertanyaannya tentang Farida belum dijawab oleh Lindu Aji yang terkesima dengan pertemuannya bersama Farida. Kenapa kamu ada di sini? Sepertinya ini sebuah pesantren. Iya, ini pesantren Karangsemaya. Oh, jadi sekarang kamu nyantri. Tidak, Lalu? ceritanya panjang. Nanti saja aku ceritakan. Lalu sembara mana? Rasanya seperti mimpi. Sembara hilang begitu saja. Siapa dia? Ayo katakan terus terang. Dia calon istrimu kan? Dia adalah gadis yang diam-diam aku cintai. Kenalkan aku padanya. Pitaloka! Lindu Aji pun kemudian memanggil Pitaloka untuk dikenalkan kepada Farida. Mereka pun berpelukan dan langsung merasa seperti saudara sendiri. Lindu Aji pun sangat senang melihat mereka berdua kini bersahabat, sekaligus menepis kecurigaan Pitaloka yang hampir mengira bahwa Farida adalah kekasih Senopati Mataram tersebut. Sebab ia belum menjawab pertanyaan Pitaloka saat pertama kali melihat Farida tadi. Iya, Kak. Itu kuda-kuda Losari yang aku ikuti dari Losari. Sekarang kita serbu mereka, ayo. Tong lalabora maneh. Kiai Karangsemaya dan santrinya jangan kau pandang enteng. Kita harus pakai taktik. Ayo, sekarang kita balik dulu ke sarang. Kita rundingkan yang matang. Ayo. Farida pun kemudian mengajak kedua tamunya itu untuk mampir dan masuk ke dalam rumahnya, sekaligus menunggu sang kiai yang sedang keluar mengobati warga yang sedang sakit. Di adegan lain, tampak Sembara dan Basir yang sedang berada di tengah hutan dan sedang bakaran singkong. Basir pun dengan lahap memakan singkongnya seperti orang yang tidak makan setahun, sambil berdebat dengan Sembara yang selalu mengomentari dirinya. Panglima Kumbang, ada apa Panglima? Farida ada di sebuah padepokan. Di mana padepokannya, saya tidak jelas. Penglihatan saya sangat terganggu oleh sinar. Tapi saat ini, Farida bersama Lindu Aji dan Pitaloka. Lindu Aji sahabatku? Waduh, Sembara kok jadi kawat begitu? Terima kasih Panglima. Terima kasih atas beritanya. Basir si gendut yang lucu itu pun merasa bahwa Sembara diajak bicara oleh makhluk halus. Ia pun kemudian membaca mantra-mantra candaan yang membuat Sembara heran. Namun, ia pun menjadi kaget sendiri ketika Sembara melemparkan sebuah ranting untuk menghentikan aksinya itu. Gendruwo, tuyul, semua menyingkir. Metuwo jono kene, metuwo. Nggak bakal selamat 7 turunan kalau berani mengganggu kami. Akan aku kutuk dengan kutukan Semelikete. Enggak. Aduh, Sembara. Gawat, penunggu di sini tidak bisa kompromi. Sementara itu, Lindu Aji dan Pitaloka pun telah berada di dalam rumah Kiai Ageng Semaya, yang pada saat itu telah kembali dari rumah penduduk yang sakit. Nyai Karangsemaya pun dengan bangganya mengatakan bahwa jika dirinya tidak menyuruh Farida keluar, maka Farida tidak akan pernah bertemu dengan kedua kawannya itu. Pernyataan ibu Nyai tersebut seakan menyindir sang kiai yang baru saja menegurnya sebab menyuruh Farida keluar siang tadi. Kiai Sakti itu pun kemudian menjelaskan kepada semuanya tentang alasannya tidak memperbolehkan Farida keluar rumah. Tidak mungkin kan akan bertemu dengan Lindu Aji? Nyai, Farida itu kan sedang bersembunyi. Maksud Kiai? Farida sedang diincar oleh penjahat. Maka rumah ini aku lindungi dengan ilmu Nur Alib. Jadi kalau Farida keluar dari rumah, dia akan lepas dari nur perlindungan. Maka dengan mudah akan bisa dilihat oleh penjahat itu. Mendengar penjelasan Kiai Karangsemaya, Lindu Aji pun langsung tahu dan yakin jika penjahat yang dimaksud oleh sang kiai adalah Mak Lampir bersama antek-anteknya. Sebab Sembara pernah menjelaskan kepadanya kalau Farida adalah salah satu keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh besar Mak Lampir yang berjanji akan membinasakan seluruh keturunannya. Kapan Nak Aji melanjutkan perjalanan? Nanti sore, Kiai. Sebaiknya ditangguhkan. Aku mendapat firasat tidak baik.
Akibat tadi Farida keluar dari rumah, tentu Mak Lampir bisa melihat Farida. Maka dia akan datang ke sini untuk menculik Farida. Ya, sang kiai pun mencegah Lindu Aji untuk tidak pergi dahulu karena firasat buruknya itu. Lindu Aji dan Pitaloka pun mencoba menenangkan Farida yang tampak takut. Mereka berdua pun berjanji akan tinggal sementara di rumah itu untuk menjaganya dari serangan tangan hitam. Malam itu, rumah Kiai Karangsemaya pun didatangi oleh sepasang suami istri yang menanyakan keberadaan sang kiai. Mereka pun meminta sang kiai untuk bisa datang ke rumah mereka karena putranya yang gila kumat lagi setelah 10 tahun sembuh. Istri sang kiai yang bodoh itu pun justru menyalahkan suaminya yang disangkanya tidak becus mengobati si Bedul, anak suami istri itu. Bapak bagaimana sih mengobati si Kedul? Kumat lagi dia. Orang-orang pada mau dibacok, pada ketakutan. Aneh. Ya sudah, sekarang Bapak ke sana saja, dilihat dulu. Dulu kan Bapak yang menyembuhkannya. Loh kalau sekarang kumat lagi, ya Bapak juga yang harus menyembuhkannya. Seharusnya malam ini aku tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau terjadi sesuatu di rumah ini, bagaimana? Ada apa sih? Sudah pergi sana. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an. Sudah 10 tahun dia sembuh. Kok sekarang tiba-tiba kumat lagi? Kemarin aku ketemu. Dia tidak apa-apa. Kumatnya tadi pagi, Pak Kiai. Tolonglah, Kiai.